Wah, Yamaha kembali ditekan Fabio untuk mempercepat proyek V4-nya nih. Terlebih setelah balapan kemarin yang Quartararo tidak bisa berbuat apa-apa di Australia. Kini Yamaha akan menurunkan senjata barunya V4 terbaru di Malaysia nanti. Apakah sudah kencang? Dan juga ada Martin yang diproyeksikan akan menjadi penantang kuat juara dunia 2026 setelah melihat performa BSC akhir-akhir ini. Dan Ducati kini hanya bisa bergantung kepada Marc Marquez seorang setelah performa pembalap lainnya angin-anginan dan meningkatkan nilai kontraknya. Wah, melihat Ducati seperti deja vu ya. Tapi apa ya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Dalam langkah yang mengejutkan dunia MotoGP, Yamaha akhirnya memutuskan untuk menurunkan pembalap penguji Augusto Fernandez di Grand Prix Malaysia. Keputusan berani ini muncul di tengah tekanan besar dari pembalap andalan mereka, Fabio Quartararo, yang secara terbuka menuntut percepatan pengembangan mesin V4 terbaru. Quartararo, yang dikenal sangat vokal terhadap performa motornya, menegaskan bahwa Yamaha harus bergerak cepat jika masih ingin mempertahankan dirinya setelah musim 2026. Dia meminta bukti nyata bahwa proyek V4 bukan hanya janji, melainkan benar-benar akan membawa Yamaha kembali ke level kompetitif. Jika tidak, dia siap mencari tim baru. Bahkan jika itu berarti bergabung dengan tim satelit asalkan motornya kompetitif. Sebagai bentuk respon terhadap tekanan tersebut, Yamaha langsung bertindak cepat. Mereka memutuskan untuk menempatkan Augusto Fernandez, pembalap penguji yang punya jam terbang tinggi, ke dalam skuad tim pabrikan Yamaha di bawah arahan Silvano Galbusera. Fernandez akan tampil di GP Malaysia dan GP Valencia, melengkapi total 8 penampilannya musim ini, termasuk 3 kali turun dengan mesin V4 prototipe di Misano, Sepang, dan Chester. GP Malaysia sendiri bukan sekedar ajang balapan biasa. Ini adalah uji coba lapangan yang penting bagi Yamaha, sebelum mereka melanjutkan ke tes privat Motorland Aragon pada 9–10 November. Tes ini akan menjadi gladi resik terakhir sebelum Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller dan rekrutan anyar Toprak Razgatlioglu menjajal langsung mesin V4 Yamaha pada tes resmi Valencia pada 18 November. Tekanan di dalam pun semakin tinggi. Quartararo secara tegas menyampaikan bahwa dirinya tidak akan memperpanjang kontrak jika Yamaha gagal menunjukkan peningkatan signifikan dalam uji coba mendatang. Dengan kata lain, masa depan hubungan Quartararo dan Yamaha benar-benar ditentukan oleh performa V4 ini. Sementara itu, GP Malaysia juga akan menampilkan sejumlah pembalap pengganti seperti Michel Pirro, Pol Espargaro, Lorenzo Savadori yang menggantikan para bintang cedera seperti Marc Marquez, Maverick Vinales, dan Jorge Martin. Kini, sorotan tajam tertuju ke Sepang. Apakah Augusto Fernandez mampu memberikan data penting yang dibutuhkan untuk mempercepat proyek V4 Yamaha? Atau V4 Yamaha memang sudah kencang di balapan nanti? Dan yang lebih penting lagi, apakah hasil ini cukup menenangkan Fabio Quartararo yang semakin tak sabar menunggu perubahan nyata? Berita kedua, Ducati kini berada di titik paling rumit dalam beberapa musim terakhir. Kemenangan ganda Aprilia di Grand Prix Australia tidak hanya mengubah peta persaingan kejuaraan, tapi juga mengguncang kestabilan tim merah asal Borgo Panigale. Absennya Marc Marquez karena cedera membuat Ducati kehilangan tumpuan utama mereka. Sementara performa Pecco Bagnaia justru terjun bebas sejak paruh kedua musim. Kondisi ini memperkuat posisi Marc Marquez di meja negosiasi, membuat Ducati tak punya pilihan lain selain mempertahankan dengan segala cara menjelang bursa transfer MotoGP tahun 2027. Krisis yang dialami Pecco Bagnaia menjadi titik sorotan utama. Sejak kemenangan ganda di Motegi, performanya seolah menguap tanpa jejak. Di Phillip Island, sang juara dunia 2 kali itu menutup akhir pekan dengan hasil yang dia sebut sendiri sebagai tak terlukiskan. Dia mengakui tak tahu apa yang sebenarnya terjadi sejak Austria. Bahkan menyebut motornya kini tak bisa dikendarai seperti dulu. Motor yang sama dia gunakan untuk menang di Jepang kini terasa seperti keranjang belanja dengan 3 roda. Pada sprint race di Australia, Bagnaia tertinggal lebih dari 30 detik dari pemenang dan 2,5 detik lebih lambat berputaran. Hasil yang sangat mengejutkan untuk ukuran pembalap pabrikan Ducati. Ironisnya, di saat Bagnaia kesulitan, Fabio Di Gia yang menggunakan versi motor serupa justru tampil impresif dengan finish di posisi kedua. Ya, motornya banyak bergerak, tapi saya tetap cepat, ungkap Di Gia yang bahkan turun balapan dalam kondisi demam. Perbandingan performa ini semakin menyoroti betapa dalam jurang perbedaan yang kini memisahkan dua pembalap Italia tersebut. Bagnaia meninggalkan Phillip Island tanpa 1 poin pun.
sama seperti di Indonesia. Dalam 2 pekan berturut-turut, Ducati pabrikan gagal bersaing di 10 besar. Sang pembalap mengaku bahwa tim sempat mencoba berbagai arah setup motor. Menurutnya, motor memang sedikit lebih stabil, tapi lebih berat dan kurang lincah untuk dikendarai. Dia sempat merasa lebih nyaman di beberapa lap terakhir. Namun, usahanya untuk menembus waktu berakhir dengan kecelakaan. Saya lebih suka jatuh saat berjuang untuk posisi daripada sekedar bertahan di belakang. Pengakuan paling mencolok justru datang setelah sprint race. Banaya berkata jujur, jika Marc Marquez di sini, dia mungkin akan podium, tapi saya bahkan tidak bisa menghentikan motor ini bergerak. Kalimat itu mencerminkan betapa besarnya peran Marc Marquez di dalam struktur performa Ducati saat ini. Tanpa Marc Marquez, Ducati kehilangan arah. Dengan Marc Marquez, mereka masih memiliki daya saing. Itulah sebabnya sang juara dunia 7 kali ini kini menjadi aset tak tergantikan. Ketiadaan Marc Marquez di Australia menjadi tamparan keras bagi Ducati. Dalam kondisi sulit, hanya Marc Marquez yang terbukti mampu mengekstrak performa maksimal dari Desmos edisi GP25. Dengan semua kontrak pabrikan yang berakhir pada 2026, pasar pembalap tahun depan diprediksi akan menjadi yang paling panas dalam 1 dekade terakhir. Marc Marquez, yang kini telah kembali ke performa puncaknya, memegang kendali penuh atas nasibnya. Ducati kemungkinan besar harus melanggar kebijakan gaji lamanya yang hemat sejak pandemi, dan menyiapkan kontrak besar untuk mempertahankan sang ikon. Sementara itu, misteri besar masih menyelimuti GP25. Banaya sendiri mengaku bingung dengan perubahan karakter motornya. Di Motegi, semua berjalan sempurna, tapi setelah itu tidak bisa dijelaskan. Kami tahu ada yang salah, tapi kami belum menemukan jawabannya. Saat sesi pemanasan di Phillip Island, motornya bahkan tampak bergetar hebat di lintasan lurus, menimbulkan spekulasi adanya masalah pada kestabilan atau aerodinamika. Namun, ketika ditanya soal itu, Pecco memilih bungkam. Lebih baik saya tidak membicarakannya. Di tengah kondisi yang tidak menentu ini, Aprilia muncul sebagai ancaman nyata. Kemenangan ganda mereka di Australia memperlihatkan betapa cepat pabrikan asal Noale itu mampu memanfaatkan momentum. Ducati yang selama ini menjadi tolok ukur kecepatan kini tampak goyah. Dengan performa Pecco yang terus anjlok dan juga Marc Marquez yang masih dalam tahap pemulihan, Ducati hanya bisa menggantungkan harapannya kembali pada Marc Marquez di seri-seri mendatang. Semua ini membuat posisi Marc Marquez makin kuat. Ducati benar-benar bergantung padanya, baik di lintasan maupun di meja perundingan. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga simbol kestabilan, pengaruh, dan penyelamat kondisi pabrikan yang bahkan sedang tidak stabil. Tanpa Marc Marquez, masa depan Ducati tampak rapuh. Itulah mengapa menjelang bursa transfer 2027, Ducati tidak memiliki opsi lain. Mereka harus mempertahankan Marc Marquez dengan segala cara, karena dari sinilah masa depan mereka akan ditentukan. Sedangkan dari pesaing Aprilia, Jorge Martin disebut-sebut akan menjadi calon juara dunia 2026. Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez kembali menegaskan bahwa Aprilia kini benar-benar mampu menandingi bahkan mengalahkan dominasi Ducati di MotoGP. 2 kemenangan beruntun di Mandalika dan Phillip Island menjadi bukti nyata bahwa proyek besar Aprilia di bawah kepemimpinan Massimo Rivola telah mencapai titik kematangan yang luar biasa. Di balik keberhasilan ini, Rivola pun tak menutupi rasa rindunya akan kembalinya sang juara dunia Jorge Martin yang sedang berjuang pulih dari cedera. Dengan performa impresif yang ditunjukkan Bezzecchi dan Raul Fernandez, Aprilia kini menjadi kekuatan baru yang tak dianggap remeh. Di Mandalika, Bezzecchi tampil dominan sebagai pembalap tercepat, sementara di Australia, dia kembali menjadi tolok ukur performa. Meskipun harus menerima penalti, kesempatan itu dimanfaatkan dengan sempurna oleh rekan setimnya Raul Fernandez, yang meraih kemenangan perdana dalam karirnya di kelas utama. 2 hasil tersebut menegaskan bahwa Aprilia telah menemukan kombinasi teknis dan mentalitas kompetitif yang sebelumnya menjadi milik Ducati. Namun di sisi lain, keberhasilan ini mungkin juga menjadi pengingat yang pahit bagi Jorge Martin. Sang juara dunia bertahan itu harus menyaksikan timnya berjaya tanpa dirinya di lintasan. Cedera dan kecelakaan yang menimpa Martin di Motegi membuatnya kehilangan kesempatan untuk ikut menikmati momentum kebangkitan Aprilia. Rivola dengan jujur mengakui bahwa dirinya sempat berharap besar pada Martin. Sejujurnya, saya sangat mengandalkan di Indonesia dan Phillip Island karena saya tahu dia kuat di sirkuit itu. Saya pikir dia akan menemukan kembali rasa percaya diri untuk kembali ke level Marco. Tapi kemudian kami tahu apa yang terjadi di Motegi. Semuanya tertunda. Rivola tak menutupi bahwa dunia MotoGP bisa sangat keras dan tak mengenal belas kasihan. Pada akhirnya olahraga ini kejam. Tidak ada yang bisa dianggap remeh. Setiap hari, Anda harus membangun kembali performa Anda. Fakta bahwa Anda seorang juara dunia dan sangat berbakat tidak menjamin segalanya akan berjalan mudah. Saya rasa Jorge sangat memahami hal itu sekarang. Meski begitu, semangat Rivola tetap tinggi. Dia melihat situasi ini bukan sebagai kemunduran, melainkan peluang untuk membangun kembali kekuatan Aprilia yang lebih matang menuju musim 2026. Rivola menyebut bahwa tes di Sepang awal tahun akan menjadi titik awal penting untuk kebangkitan Jorge Martin. Kami menantikan tes di Sepang. 3 hari penuh, tanpa tekanan, tanpa beban waktu putaran. Fokus kami hanya berkendara, memahami mengapa Marco begitu cepat, dan mengapa Raul Fernandez juga luar biasa sekarang. Jelas Rivola dengan penuh optimisme. Baginya, kembalinya Jorge Martin akan menjadi potongan terakhir puzzle besar Aprilia yang tengah tersusun dengan sempurna.
Saya yakin Jorge Martin akan berjuang untuk kejuaraan musim depan bersama Marco Bezzecchi. Dengan kecepatan Bezzecchi, konsistensi Raul, dan tekad Martin yang ingin menebus musim yang hilang, Aprilia tampak meninggalkan status penantang dan naik ke level pabrikan yang benar-benar mampu mendikte arah kompetisi MotoGP di tahun depan. Nah, menurut teman-teman, bisa nggak nih Marco Bezzecchi atau Jorge Martin juara tahun depan mengalahkan Marc Marquez? Coba komen.